Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Rahayu. Dalam video ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi yudikatifnya dalam sebuah negara hukum. Topik ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena tanpa adanya fungsi yudikatif, maka prinsip demokrasi dan negara hukum akan rapuh. Oleh karenanya, kekuasaan kehakiman menjadi pelaksana fungsi yudikatif menjadi pilar utama dalam menjalankan tegaknya keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan atas hak-hak warga negara. Topik ini akan dibahas secara tuntas bersama saya, Rayana Firda Azizia, dengan 3 digit NIM terakhir 869. Dan saya Rusna Putri Nelkani dengan 3 digit NIM terakhir 063. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan fungsi utama sebagai pelaksana fungsi yudikatif dengan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta untuk mengawasi pelaksanaan hukum atau nama lainnya adalah judicial control, serta menjaga kepastian hukum dan hak konstitusional warga negara. Kekuasaan kehakiman diciptakan untuk bebas dan merdeka sebagaimana amanat pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala macam campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena hakim harus tetap menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan konstitusi sehingga putusannya akan mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan susunan ketatanegaraan. Susunan ketatanegaraan tersebut terus berubah seiring dengan perubahan konstitusi, terkhusus dalam ranah kekuasaan kehakiman, di mana perubahan tersebut membawa dampak signifikan, yakni berupa yang pertama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah
mahkamah, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang kedua, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa perselisihan partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, serta memutus pembubaran partai politik, dan juga memutus sengketa hasil pemilu. Yang keempat, Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam ranah untuk menjaga dan juga menegakkan kehormatan hakim. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah sesuai dengan perubahan dari konstitusi itu sendiri. Walaupun substansi dari undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Di samping itu, dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini terdapat 4 lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah yang pertama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam lingkungan peradilan umum, yang kedua Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam lingkungan Peradilan Agama, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan Peradilan Militer. Dewasa ini dikenal pula adanya 11 bentuk pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap ataupun ad hoc, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Lingkungan Kerja Industrial, Pengadilan Pajak, Pengadilan Anak, Pengadilan Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian ada Mahkamah Pelayaran, Pengadilan Adat di Papua, kemudian ada Pengadilan Tilang. Kemudian kita akan membahas contoh kasus. Ada putusan Mahkamah Agung 1059 tahun 2017. Kasus ini terkait permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan Pengadilan Pajak yang sebelumnya memenangkan wajib pajak atau termohon peninjauan kembali mengenai sengketa pajak pertambahan nilai. Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata diputus tidak sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena tidak mempertahankan dasar pengenaan pajak PPN dari pemberian jasa cuma-cuma sebesar Rp45.409.708. Kasus ini secara jelas menunjukkan fungsi yudikatif Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang memperbaiki kesalahan putusan pengadilan di bawahnya. MA tidak sekedar menguatkan putusan, melainkan melakukan koreksi substantif terhadap penerapan hukum yang keliru, sehingga menegakkan keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sayangnya, fungsi yudikatif yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak sepenuhnya efektif untuk menegakkan hukum dan keadilan karena menghadapi beberapa tantangan, seperti adanya intervensi politik, maraknya praktik korupsi di kalangan aparat, pengadilan, kemudian menurunnya integritas, moralitas, dan imparsialitas hakim, dan adanya beban perkara yang menumpuk, sehingga menyebabkan justice delay. Oleh karenanya, diperlukan penguatan kekuasaan kehakiman berupa reformasi sistem rekrutmen hakim, hakim konstitusi, dan anggota komisi yudisial yang transparan, akuntabel, dan merit-based system, meningkatkan kualitas IKAP dan e-litigation guna mengatasi justice delay, meningkatkan pengawasan publik dengan melibatkan peran masyarakat.